Gila gak tuh? Ya itu kan hebat teman-teman. Dan saya pikir tidak ada salahnya juga jika kita mengapresiasi Shin Tae-yong yang telah membentuk fondasi bagi timnas Indonesia yang akan bertahan untuk minimal 10 tahun ke depan. Dan juga tentunya inilah generasi emas dari timnas Indonesia. Cuma memang yang namanya pemain-pemain muda, ya tentu tidak akan mudah bagi mereka untuk bermain di level Asia. Ya, belum lagi dari sisi emosinya, ya kan kadang-kadang kan meledak-ledak, ya kan. Terus dari segi ketenangan, ya, dan juga tentu mereka tidak lepas dari kesalahan yang mereka bisa saja buat di atas lapangan. Jadi memang pemain-pemain muda ini membutuhkan jam terbang untuk bermain secara bersamaan untuk waktu yang lama bagi timnas Indonesia. Dan plus poinnya dari timnas Indonesia sekarang ini, ada begitu banyak pemain yang berkarir di Eropa. Itulah juga yang meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia. Jadi selain juga ada energi yang berlimpah di antara para pemain timnas Indonesia karena mayoritas adalah pemain-pemain yang muda, tapi ada juga teknik permainan tinggi, walaupun memang belum sempurna. Saya pikir di babak kedua kita jauh lebih berkembang. Ya, cara build-up serangan, transisi permainan kita kelihatan di babak kedua. Ini yang kita butuhkan. Cara bermain di babak kedua itu harus kita tampilkan di Hanoi. Ivar tampil lebih oke, Marcelino ya dengan sangat baik bermain. Dan kita unggul dari segi statistik, itu kita unggul. Kita 8 percobaan menembak, bahkan on target kita jauh lebih bagus dibandingkan dengan Vietnam yang hanya 1 on target. Mereka hanya melepaskan 6 tembakan. Dan secara statistik untuk ball position juga kita unggul di atas mereka 54% versus melawan 46%. Jadi saya pikir kita bisa memenangkan laga ini dengan baik. Namun PR itu masih ada. Tetap lini depan kurang begitu oke. Ya, masih sangat terlihat sekali. Makanya ditunggu kehadiran dari Ragnar Oratmangun ini di Hanoi. Kita perlu memang lini depan. Kalau belakang saya kira sudah oke. Ya, tengah juga ya, kalau bermain seperti babak kedua lebih hidup. Dibandingkan dengan di babak pertama nggak jalan sama sekali. Nah, saya pikir STY sudah ada catatan-catatan penting yang harus akan dilakukan untuk ada perubahan di sini. Akan mengevaluasi semuanya untuk penampilan kedua yang lebih krusial di Maidin Stadion di Hanoi. Tapi dengan kehadiran Tom Hae yang juga mungkin dengan Ragnar ini pasti akan lebih bagus. Kalau di belakang sudah ada Jai yang lebih tenang, ya kita berharap bahwa kalau Tom sudah oke dan dipastikan bisa bermain, ini kita bagus karena kita punya pengatur ritme permainan. Itu yang tidak kelihatan melawan Vietnam kemarin karena kita tidak punya orang yang bisa mengatur permainan seperti Jai di belakang. Kita butuh ketenangan dari seorang Tom Hae, sang profesor ini. Kan berapa banyak effort yang sudah dilakukan untuk naturalisasi yang dia minta. Dia pulang berlibur dari Korea Selatan langsung pergi juga ke Eropa. Belgia, Belanda, Italia. Nengok pemain naturalisasinya. Pemain Liga 1-nya nggak ditengok. Pemain naturalisasinya ditengok oleh STY, kan? Biasa lah, nggak penting hal-hal kayak gitu mah. Hal kecil nggak usah digede-gedein. Kita harus percaya dengan kekuatan kita sendiri, and we can win. We have to win. Kalau semua pemain ingin menunjukkan rasa menangnya, rasa laparnya, kita definitely bisa menang. Sama kayak MU babak pertama lawan Liverpool, semua orang bintang. Terutama netizen fans Liverpool yang kardus-kardus itu bilang, wah 0-7, 1-7, makan tuh 1-7. 30 menit pertama itu Liverpool diobok-obok. Nah itu kan terbukti bahwa pemainnya bisa kalau mau. Cuman mindset mereka aja kadang malas-malesan kayak gitu-gitu. Enggak, nih kita lagi semangat banget sih Coach. Iya. Maka dari itu gue yakin. Di Hanoi nanti, ya pasti akan lebih berat satu tantangan. Walaupun kemudian ada sedikit tambahan kekuatan dari Tom Hae dan Ragnar kan di depan dan juga di tengah gitu loh. Tapi pertanyaannya apakah Shin Tae-yong berani juga lebih ofensif? Buktinya main di kandang sendiri, dia lebih menurunkan Nathan dulu ketimbang Pratama. Pratama kan lebih ofensif tipikalnya kan. Lebih menyerang gitu. Jadi itu juga masih tanda tanya dari segi taktikal. Nah, makanya kemudian kalau kita mau bicara pertanyaan kritis, ini kerja cerdas pelatih Shin Tae-yong atau sebetulnya kerja cerdasnya PSSI? Dalam hal ini Ketua Umum, saya harus menyebut dalam hal ini Ketua Umum PSSI dalam konteks proses naturalisasi dengan timnya lah.
Karena saya tahu betul juga nggak semua yang terlibat di dalam itu ikut terlibat ngurus ini. Timnya Ketua Umum Erick Thohir yang beresin semua naturalisasi, sehingga prosesnya kan sangat luar biasa. Sumpah malam hari di tanggal merah, Iya, malam KTP, sebelumnya ya. iya, itu kan sebuah proses effort yang luar biasa gitu untuk demi mensupport Sinteyong. Tinggal sekarang apakah ada kerja taktikal, kerja kecerdasan itu di situ, kan tinggal dinilai secara sepak bola. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun selesai, OTW debut lawan Vietnam. Kabar gembira datang dari dua pemain timnas Indonesia, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Dikabarkan, proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun telah rampung, sehingga bakal debut saat lawan Vietnam, Selasa mendatang. Adapun debut Haye dan Ragnar itu bakal berlangsung di Maidin Stadium, pada matchday keempat lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar soal proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun yang sudah rampung pun dikonfirmasi oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Nova Arianto mengatakan bahwa Tom Haye dan Ragnar siap diturunkan di markas Vietnam nanti. Sudah selesai proses naturalisasi Haye dan Ragnar, kata Nova Arianto saat dihubungi Tribun News, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Besok sudah bisa main, sambungnya. Sebelumnya, Tom Haye sendiri sempat memberi sinyal bakal tampil saat timnas Indonesia bertandang di markas Vietnam. Hal itu disampaikan Tom Haye setelah laga timnas Indonesia versus Vietnam di SUGBK, Kamis kemarin. Iya akan main, ucap Tom Haye. Saya harap semua berjalan lancar, ujar pemain SC Heerenveen tersebut. Sehingga saya bisa bermain, sambung Tom Haye. Sebelumnya, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun hanya bisa menonton ketika timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat itu, nama Tom Haye dan Ragnar Oratmangun belum bisa didaftarkan sebagai pemain untuk tampil membela timnas Indonesia di laga jilid 1 melawan Vietnam. Dengan hadirnya Tom Haye dan Ragnar Oratmangun tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Apalagi keduanya sama-sama memiliki pengalaman bermain di Eredivisie kasta tertinggi sepak bola Belanda. Dengan Tom Haye, lini tengah timnas Indonesia akan semakin kreatif. Ia mampu menjadi otak serangan Garuda. Sedangkan adanya Ragnar, diharapkan lini depan timnas Indonesia semakin tajam. Adanya Tom Haye dan Ragnar diharapkan membuat timnas Indonesia mampu meraih kemenangan atas Vietnam nanti. Sebab, kemenangan di Hanoi nanti akan membuat timnas Indonesia semakin berpeluang untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia. Yang mana, jika berhasil lolos putaran ketiga, akan membuat timnas Indonesia meraih tiket otomatis tampil di Piala Asia 2027 mendatang. Sinteyong merasa beruntung usai Erick Thohir sediakan pesawat charter mewah untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, memberikan apresiasi kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Apresiasi ini didasari karena Erick Thohir telah memberikan fasilitas berupa pesawat charter kepada skuad timnas Indonesia. Timnas Indonesia terbang ke Vietnam pada Sabtu kemarin. Hal tersebut bertujuan untuk menyambut laga melawan Vietnam pada hari Selasa esok. Sinteyong mengabarkan bahwa perjalanan timnya mulus dan tanpa kendala. Pelatih asal Korea Selatan itu menambahkan bahwa semua pemain juga merasa nyaman. Untungnya diberikan fasilitas pesawat charter oleh Pak Erick Thohir. Jadinya kami bisa naik pesawat lebih nyaman. Tapi sekali lagi, ada beberapa pemain yang kondisinya tidak cukup baik, kata Sinteyong, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Sementara itu, timnas Indonesia memang tak bisa tampil dengan skuad lengkap ketika melawan Vietnam. Beberapa nama dipastikan absen, seperti contohnya Mark Klok. Pemain Persib itu memilih meninggalkan timnas Indonesia untuk menjalani perawatan di Singapura. Lalu Nadeo juga tak dibawa karena masalah kesehatan. Sebagai gantinya, Sinteyong memanggil kiper Persebaya, Hernando Ari. Kondisi pemain tidak begitu baik. Ada beberapa pemain yang kondisinya cukup parah. Untuk Nadeo kita putuskan untuk tidak dibawa. Posisinya digantikan oleh Hernando. Dan yang kedua adalah Mark Klok, dia juga mengalami cedera jadi tidak kita bawa, ucap Sinteyong. Lagi, lemparan Pratama Arhan dapat sorotan dunia, pemain timnas Indonesia sampai disebut. Bek timnas Indonesia,
Pratama Arhan kembali menjadi sorotan dunia setelah aksi lemparan ke dalam pada pertandingan melawan Vietnam. Lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan membuahkan gol kemenangan bagi timnas Indonesia saat menjamu Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno. Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut, timnas Indonesia berhasil menang dengan skor 1-0 lewat gol Egy Maulana Fikri. Gol itu berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan dari sisi kiri penyerangan timnas Indonesia yang mengarah ke kotak penalti Vietnam. Bola kemudian gagal dibuang oleh pemain The Golden Stars Warriors, sehingga Egy mendapat peluang emas untuk mencetak gol. Tanpa menyia-nyiakan peluang, pemain Dewa United ini langsung menceploskan bola ke gawang Vietnam hingga akhirnya skuad Garuda unggul 1-0. Keunggulan tersebut berhasil dipertahankan oleh JIZS dan kawan-kawan hingga wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Aksi lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan ternyata mendapat reaksi dari berbagai pihak di media sosial. Seorang freelance presenter dan pandit asal Singapura, Chris Rosanray mencoba menganalisis barisan pertahanan Vietnam dalam mengantisipasi lemparan ke dalam Pratama Arhan. Seseorang meminta saya untuk melihat tujuan ini dari sudut pandang Vietnam. Tentunya jika Anda tidak memenangkan bola pertama dalam situasi ini, akan terjadi lebih banyak kekacauan tetapi juga, mereka akan kelebihan beban di dalam kotak di area di mana bola diharapkan tiba dari lemparan, tulis akun X @risray. Seorang analis sepak bola, Ben Griffiths bahkan menyebut lemparan ke dalam Pratama Arhan menjadi salah satu yang berbahaya di dunia. Lemparan jauh Pratama Arhan, sangat berbahaya, pasti menjadi salah satu lemparan jauh paling berbahaya di dunia. Sementara itu, akun X yang sering membicarakan sepak bola Thailand dan Asia Tenggara ikut memberikan reaksi. Dia mengaku sangat benci dengan lemparan ke dalam pemain asal Suwon FC tersebut. Saya sangat benci lemparan ke dalam Indonesia, tulis akun @thaifootballs. Pujian lemparan ke dalam jarak jauh bukan pertama kali dilontarkan kepada Pratama Arhan. Media Argentina, Oleh sempat menyebut bahwa lemparan ke dalam pemain berusia 22 tahun itu sangat mengejutkan. Hal tersebut diungkapkan oleh ketika timnas Indonesia bertemu Argentina dalam sebuah laga persahabatan di Stadion GBK tahun lalu. Salah satu gambaran mengejutkan dari kemenangan Argentina melawan Indonesia, 2-0 di Jakarta, adalah pemain sayap Pratama Arhan, yang masuk di babak kedua dan dengan setiap lemparan ke dalam dia mengeringkan bola dengan handuk dan mengirimkannya ke area penalti. Bahkan dalam satu drama dia akan mengejutkan Emiliano Martinez, tulis oleh